Seluruh pendeta dan parhalado HKBP Sutoyo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di sore hari ini. Dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa saat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ku puji ku puji Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Tiada kasih yang sempurna, Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku puji Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sujud menyembah padamu, Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Bila aku
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh hatiku terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku. Yang utama kasih-Nya bagiku, ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku, ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus kau milikku. Kasih-Nya kekal tiada berubah, takkan berakhir pengorbanannya. Yesus telah berkorban untukku, selamanya dipegang tanganku. Ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku, ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus milikku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk hari ini, yang tertulis pada 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat ke-10. Kita secara bergantian membacanya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bersama-sama di ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 21 Mei 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Eksaudi. Topik minggu, Tuhan mendengar seruan umatnya. Yang kedua, anak lahir. Senin 17 April 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Coklianto Gultom dan istri Elsa Elfrida Borusinaga dari sektor Perdatam. Kedua, Rabu 3 Mei 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Robin Aprianto Silain dan istri Elisa Teresia Borunapitupulu dari sektor Penas. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 21 Mei 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Robin Aprianto Silain dan istri Elisa Teresia Borunapitupulu beserta satu orang putri atau daftar ulang alamat sektor Penas. 4. Pensiun atau Purnabakti Sintua. Hari ini Minggu 21 Mei 2023 di ibadah jam 11, gereja kita telah melaksanakan acara pensiun atau Purnabakti Sintua kepada Sintua Ariano Sitorus dari Hapar Haladoun di HKBP Sutoyo karena sudah berumur 65 tahun sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan tanda kasih melalui amplop sebagai ucapan terima kasih yang akan kita serahkan kepada Sintua Ariano Sitorus selama melayani di HKBP Sutoyo. Setelah selesai ibadah jam 11 dilanjutkan dengan ramah tamah di lantai 2 yang diikuti seluruh parhalado serta 2 orang perwakilan setiap sektor, kategorial, dan paduan suara. 5. Pesta ulang tahun, pembangunan dan parheheon paropuan HKBP Sutoyo. Minggu 28 Mei 2023 adalah acara puncak pesta ulang tahun, pembangunan dan parheheon paropuan HKBP Sutoyo. Ibadah jam 6, 8.30, 11 dan jam 15 WIB digabung dan akan dilaksanakan di Gedung Geraha Delima. Dimulai jam 8 WIB. Ibadah jam 18 tetap dilaksanakan di Gereja HKBP Sutoyo. Pesta ulang tahun, pembangunan dan parheheon paropuan HKBP Sutoyo bertujuan untuk penggalangan dana pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Penggalangan dana tersebut diharapkan dari yang pertama, partisipasi jemaat. Yang kedua, dari lelang ulos atau kain dan lagu. Yang ketiga, dari seluas sektor, kategorial, paduan suara. Dihimbau kepada Sintua sektor supaya menggerakkan jemaat di sektor masing-masing. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang keempat, dalam rangka acara puncak pesta ulang tahun ke-49 HKBP Sutoyo, pembangunan dan parheheon paropuan HKBP Sutoyo yang dilaksanakan di Gedung Geraha Delima, panitia menyediakan 3 buah bus untuk transportasi dari gereja menuju Gedung Geraha Delima mulai jam 7 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya masing-masing membawa ulos. 6. Pembentukan sektor baru. Jumat 12 Mei 2023 telah dilaksanakan kebaktian sektor Parserahan, sekaligus dibentuk salah satu sektor baru yang dimekarkan dari sektor Parserahan. Nama sektor yang baru adalah sektor Ciracas Cipayung.
telah terpilih calon sintua dari sektor yang baru, yaitu keluarga A. Nainggolan Boru Sinaga. 7. Paduan suara baru. Mulai hari ini Minggu 21 Mei 2023, paduan suara Ina Maria HKBP Sutoyo adalah paduan suara yang baru berdiri dan akan rutin melayani di HKBP Sutoyo melalui KUR. Kedelapan, kena siasat gereja. Mulai hari ini Minggu 21 Mei 2023 telah dikenakan siasat gereja kepada Tohom Purba atau mantan suami dan Rizkayati Nurhayana Boru Sirait atau mantan istri melaksanakan perceraian dan melanggar aturan-peraturan HKBP. Kesembilan, General Repetisi atau GR. Rabu 24 Mei 2023, Panitia Pesta Ulang Tahun HKBP Sutoyo, Pembangunan dan Parheheon Parupuan HKBP Sutoyo, melaksanaan GR jam 17.00 WIB. Dihimbau kepada seluruh panitia dan yang berperan dalam pesta tersebut supaya hadir dalam GR tersebut. 10. Pertanyaan sektor. Kamis 25 Mei 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan di yang pertama sektor Halim. Tuan rumah pertanyaan tersebut adalah keluarga Suhara G. Sidabutar, Inang itu Boru Sinaga, mulai jam 19.30. Alamat Jalan Siaga nomor 16, Komplek Trikora Halim Perdana Kusuma. Yang kedua, sektor Perumpung Barat. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Nyonya Sihombing Boru Sianipar, mulai jam 19.30. Alamat Jalan Otista 3 Dalam nomor 10 RT 004001 Cipinang Cepeda, Jakarta Timur. Ke-11, pertanyaan sektor Cibubur. Jumat 26 Mei 2023 akan dilaksanakan pertanyaan sektor Cibubur sekaligus ulang tahun sektor Cibubur ke-7 tahun. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga J. Situmorang, Inang itu CH Boru Sirait. Alamat perumahan Rafres Hill, Blok F2 nomor 3, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok. Tema pengorbanan, mati untuk menghasilkan banyak buah. Masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada jemaat di sektor Cibubur supaya hadir dalam pertanyaan tatap muka tersebut. Ke-12, Hari Pentakosta. Minggu 28 Mei 2023 adalah Pentakosta pertama. Senin 29 Mei 2023, Pentakosta kedua. Gereja kita akan melaksanakan ibadah di gereja satu kali, masuk jam 19 WIB dan live streaming. Dihimbau kepada semua paduan suara untuk mengisi KUR dalam acara ibadah Pentakosta kedua tersebut dan dapat dikoordinasikan dengan Pendeta E. Ambarita. Ke-13, libur sekolah minggu dan pra-remaja. Dalam rangka acara puncak Pesta Ulang Tahun ke-49 HKBP Sutoyo, Pembangunan Dohot Parheheon Parupuan HKBP Sutoyo, yang dilaksanakan di Gedung Geraha Delima, hari Minggu 28 Mei 2023, sekolah minggu dan pra-remaja HKBP Sutoyo libur. 14. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Sabar Ambarita Silalahi atau Oppu Rafilo Doli, hari Selasa 16 Mei 2023, tutup umur
76 tahun. Meninggalkan istri Rosliana Boru Naibaho atau Opu Rafilo Boru, beserta anak dan cucu dari sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-15, sumbangan. Diterima sumbangan dari Situa Ariano Sitorus dari sektor Perserahan. Bunga altar Minggu tanggal 21 Mei 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan berjalan dengan baik acara Purna Bakti Sintua dari Hapar Haladoun di HKBP Sutoyo. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 531 ayat yang pertama dan seterusnya. Saat diriku dalam kebimbangan, langkahku tak lagi ada tujuannya. Ku tunduk berdoa pada Tuhan Yesus, mengusik gelisah yang semakin mencekam. Tuhan, betapa kasih sayang-Mu yang Kau beri pada diriku. Tuhan, hanya padamu juga ku berteduh dan berserah. Kini ku sadari tanpa Tuhan Yesus hidupku kini sia-sia adanya. Karena Tuhan Yesus Putra Tunggal Bapa yang mengasihinya dan diberkati. Tuhan, betapa kasih sayang-Mu yang Kau beri pada diriku. Tuhan, hanya padamu jua ku berteduh dan berserah. Di saat diriku dalam kebimbangan, langkahku tak lagi ada tujuannya. Ku tunduk berdoa pada Tuhan Yesus, mengusik gelisah yang semakin mencekam. Tuhan, betapa kasih sayang-Mu yang Kau beri pada diriku. Tuhan, hanya padamu jua ku berteduh dan berserah.
tanpa Tuhan Yesus hidupku kini sia-sia adanya. Karena Tuhan Yesus Putra Tunggal Bapa yang dikasihinya dan diberkati. Tuhan, betapa kasih sayang-Mu yang Kau beri pada diriku. Tuhan, hanya Padamu jua ku berteduh dan berserah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu kita hari ini, yaitu Minggu Eksaudi, yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal 22, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 7, kita baca secara responsoria. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah sampai kepada satu minggu yang bernama Minggu Eksaudi, yang didasarkan dari Mazmur 27 ayat 7 yang mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah dan jawablah aku. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Sangat berhubungan dengan tema, yaitu Tuhan mendengar seruan umatnya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah kisah seorang ayah yang bersama-sama dengan anaknya sedang melakukan perjalanan dari kampung mereka menuju kota. Dari desa itu mereka harus melalui jalan yang di mana kiri kanannya ditumbuhi oleh pohon-pohon pinus. Sembari berjalan, si ayah kemudian bertanya kepada anaknya, anakku, adakah pelajaran yang bisa kamu ambil dari sebuah pohon? Mereka sambil berjalan, kemudian anaknya mulai berpikir, dia kemudian menjawab, ayah, dari pohon saya bisa melihat bahwasanya pohon itu bisa jadi tempat berteduh. Kemudian di samping itu pohon juga akan membuat kokoh tanah sehingga tidak akan longsor seperti itu. Di samping itu juga pohon itu juga akan menyumbang oksigen sehingga kita dapat bernapas dengan sehat seperti itu. Benar, bagus kata ayahnya. Tetapi di samping itu ada yang luar biasa, ada hal menarik yang bisa dari
yang bisa kita simak dari pohon ini katanya. Kata ayahnya lagi, coba perhatikan ujung daripada pepohonan semua yang kamu lihat ini. Lihatlah yang tumbuh di tanah yang terjal itu, yang di tebing itu, atau yang di tanah datar itu. Coba lihat ujung pepohonannya. Semuanya mengarah kemana? Anaknya kemudian menjawab, ke atas. Maka ayahnya juga berkata, maka oleh karena itu, anakku, kamu apapun yang kamu alami, dimanapun kamu berada, maka satu hal yang tidak boleh hilang darimu adalah tetaplah lurus ke arah Tuhan. Keadaan apapun yang engkau hadapi, persoalan apapun yang engkau sedang alami, maka satu hal yang selalu harus ada di dalam hidupmu, tetaplah lurus kepada Tuhan. Tegak lurus kepada Tuhan. Kalau kita membaca teks kita hari ini, sesungguhnya ini adalah teks ucapan syukur. Itu sudah jelas sekali dituliskan di dalam judul perikop 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 7 ini. Judul perikopnya dikatakan nyanyian syukur. Sebuah nyanyian syukur yang dikatakan oleh Daud ketika dia telah lepas dari cengkeraman ancaman daripada pembunuhan Saul. Benar-benar dia mengalami sebuah ancaman yang sangat-sangat membuat dia dekat dengan kematian. Tetapi apa yang luar biasa, di dalam keadaan yang sedemikian, sangat-sangat mencekam sekali, dia tetap mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak hilang arah, tetapi dia datang kepada Tuhan. Coba kita lihat kehidupan Daud. Sangat banyak sekali persoalan-persoalan yang dia sedang hadapi, tetapi dia tetap tidak pernah kehilangan arah. Dia selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia dianggap remeh. Ketika dia maju ke arah Goliat, apa yang dikatakan Goliat? Apakah menurutmu aku anjing sehingga engkau hanya membawa tongkat dan sebuah ketapel? Apa yang dia katakan? Engkau datang kepada saya dengan pedang, dengan perisai, dengan tombak, tapi saya datang kepadamu beserta dengan Tuhan Allah semesta, penguasa dunia ini. Apa yang terjadi? Dengan sekali lemparan daripada ketapelnya itu, maka Goliat yang begitu besar itu, yang begitu ditakuti itu langsung roboh. Dan dengan seketika dia memenggal kepala Goliat itu. Coba kita lihat kemudian ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, apa yang terjadi? Dia selalu berseru kepada Tuhan, dia selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Satu ketika Saul sudah merencanakan strategi yang sangat matang sekali untuk menangkap Daud. Tapi apa yang terjadi? Anaknya sendiri, Yonatan, memberitahu kepada Daud bahwasanya dia akan ditangkap sehingga dia melarikan diri. Luar biasa. Tuhan menolongnya, Tuhan selalu menyelamatkannya. Bahkan juga masih banyak permasalahan, ancaman-ancaman yang dia hadapi. Tetapi dia tidak pernah kehilangan arah dalam menghadapi permasalahannya itu. Dia tidak pernah kehilangan arah. Dia tidak pernah menjadi uring-uringan seperti itu, tidak. Tapi dia tetap selalu mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan. Dan dia sadari itu, dia berkata di dalam teks kita hari ini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Dia katakan itu setelah menyadari, mengenal apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.
tidak hanya ketika sedang dalam permasalahan, pergumulan dan tantangan, tetapi setelah lepas pun dia dari persoalan itu, dia menyampaikan pujian, dia menyampaikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dia tetap terarah kepada Tuhan. Di dalam persoalan, dia tidak kehilangan arah, dia tetap terarah kepada Tuhan. Lepas dari persoalan, dia tidak kehilangan arah juga, tapi tetap mengarah kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, permasalahan itu akan selalu datang kepada kita. Tohodi, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, permasalahan itu akan selalu datang ke dalam kehidupan kita. Itu satu kepastian. Karena apa? Selama kita di dunia ini kita akan bersentuhan dengan permasalahan. Kenapa? Karena dunia ini memang tempat daripada masalah. Itulah kenapa manusia mengejar sorga. Karena di sorga tidak ada lagi masalah. Oleh karena itu, siapa yang mau tidak ada masalahnya sekarang, cepat pesanlah tiketnya ke surga saat ini. Ada yang mau sekarang? Yang mau pesan tiket ke surga saat ini sekarang? Ada nggak? Kenapa ragu? Kalau ada yang jual tiketnya saat ini, saya akan langsung pesan. Edang idau, kubihamu kan? Iya. Sehingga memang kita katakan tadi, selama kita hidup di dunia ini, permasalahan akan selalu ada karena dunia ini adalah tempat daripada masalah. Semua orang pasti mengalami masalah masing-masing. Remaja mungkin mengalami permasalahan atau di dalam pelajarannya bisa saja, ya kan? Nah, poso seperti kita sekarang ini ada banyak pemuda-pemudi, mungkin ada permasalahannya dalam hubungannya dengan tondi-tondinya. Iya nggak sih? Ada nggak yang bermasalah sekarang saat ini? Kalau ada yang bermasalah silakan jumpai nanti Amang Sintua yang Maragenda untuk konseling pastoral. Kalau tidak mau Amang itu, saya juga nggak apa-apa. Ya. Pasti kita akan selalu menghadapi permasalahan. Orang tua mungkin ada permasalahannya tersendiri. Mungkin kepada suaminya, seorang istri kepada suaminya, istri juga kepada suaminya, seorang suami juga kepada istrinya. Atau mungkin kita memiliki permasalahan dengan keluarga, hubungan relasi sosial yang lain. Semuanya kita pasti memiliki persoalan. Pendeta juga memiliki persoalan, memiliki masalah. Tahu apa masalahnya? Masalah orang lain. Ya. Jadi semua kita ini memiliki persoalan. Tetapi apalagi kalau kita lihat lebih detail lagi, ada banyak bentuk-bentuk persoalan itu. Mungkin juga kita sering berpikir kepada kita, Tuhan ini tidak adil. Sering sekali persoalan itu jauh lebih berat kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang rajin beribadah. Sepertinya orang-orang yang jahat ini kok hidupnya aman-aman aja. Dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah melayani. Bahkan dia juga sangat-sangat jahat kelihatannya. Tetapi kok dia tidak pernah sedikit pun ada hambatan. Saudara-saudara, kita tidak perlu menanyakan dari manakah persoalan itu datang, seperti apakah detailnya, dan bagaimanakah. Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah, ini yang harus kita ingat. Kita semua sama-sama akan menghadapi masalah. Tetapi dalam menghadapinya kita berbeda masing-masing. Semua orang pasti menghadapi masalah, tetapi dalam menghadapinya berbeda-beda. Ada orang yang optimis, tetapi ada orang juga yang langsung pesimis. Dia merasa ini tidak akan bisa lagi saya hadapi. Ini tidak akan bisa lagi saya keluar dari permasalahan ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari teks ini kita kemudian melihat pengalaman spiritual daripada Daud. Bagaimana dia mengalami persoalan itu, menghadapi persoalan itu, dan bereaksi terhadap persoalan itu. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita berespon terhadap persoalan itu, sehingga satu hal yang penting adalah kita tidak kehilangan arah. Sehingga poin pertama dari teks ini adalah Daud menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak pernah kehilangan arah dalam menghadapi persoalan. Tidak seperti ada dua orang ibu. Jadi ada dua orang ibu yang memiliki anak dan anak mereka itu bersahabat sekali. Mereka sangat kompak. Tetapi satu ketika kedua anak tersebut naik motor dan tanpa diduga sebuah mobil melaju sangat kencang dan menabrak mereka berdua. Apa yang terjadi? Akhirnya kedua anak itu pun meninggal. Kedua ibu itu sama-sama kehilangan anak. Kedua ibu itu sama-sama berduka. Kedua ibu itu sama-sama sangat-sangat mengalami duka yang sangat mendalam sekali. Mereka sama, tetapi ada yang berbeda. Ibu yang pertama, dari mulai anaknya meninggal, ketika dia masuk ke kamar anaknya itu, dia menangis begitu kuat. Dan beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, dia tidak mengganggu kamar itu. Jadi bagaimana keadaan kamar itu ketika ditinggalkan anaknya, contohnya apakah buku itu ada di atas meja, atau apakah bajunya ada di atas tempat tidur. Dia tidak merubah itu. Karena dia ingin mengenang anaknya sedemikian rupa. Tetapi dalam kesedihan sehingga mempengaruhi kehidupannya. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Tetapi ibu yang kedua berbeda. Ketika anaknya sudah dikebumikan, dia merapikan kamar anaknya itu, dia membereskan semua peralatan-peralatannya, barang-barangnya semuanya. Dan dia kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan dia di dalam persoalan ini. Dan dia kemudian dapat melanjutkan kehidupannya. Ada dua respon yang berbeda dari persoalan yang sama. Itu juga yang ingin diajarkan yang ditunjukkan oleh Daud di sini. Bagaimana dia menghadapi persoalan itu dengan reaksi dan respon yang tepat. Sehingga dia tidak kehilangan arah. Isema Sianhita, siapakah dari kita ketika ada permasalahan itu langsung uring-uringan seperti itu? Hari ini kita diingatkan, jangan kehilangan arah. Tetapi apa? Yang kedua adalah datanglah kepada Tuhan. Poin yang kedua dari teks ini adalah kita melihat bagaimana Daud datang kepada Tuhan di dalam setiap persoalannya. Kenapa? Karena dia mengenal Allah itu adalah benteng, Allah adalah gunung batu, tempat dia berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat kelarian, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku. Dia mengimani bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melepaskan dia. Oleh karena itu langkah yang kedua adalah setelah jangan kehilangan arah, datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita daripada persoalan itu. Hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita dari persoalan itu. Kalau kita mengingat cerita Alkitab, ketika Yesus selesai memberikan 5.000 orang makan, itu adalah mukjizat yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah ia memberikan itu, dia menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu untuk berangkat ke Betsaida naik perahu. Dan dia tinggal di daratan itu untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan.
Ini yang luar biasa. Sesibuk-sibuknya Tuhan, sebanyak-banyaknya kegiatannya Tuhan, dia melayani begitu banyak orang, 5.000, itu belum ikut anak-anak, itu belum ikut perempuan. Setelah itu dia selalu mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, sesibuk-sibuk apapun itu. Itu adalah teladan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Oleh karena itu kita juga, siapa yang merasa di sini bahwa dia sudah sangat sibuk sekali, oleh karena tuntutan pekerjaan, tanggung jawab, dan banyak hal lainnya, sehingga dia berkata bahwasannya, saya tidak memiliki waktu lagi kepadamu Tuhan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sesibuk-sibuknya kita harus memiliki waktu yang khusus untuk Tuhan. Kita lanjutkan kembali, ketika itu Yesus menyuruh muridnya lebih dahulu berangkat ke Betsaida, dan dia tinggal di sana di tengah danau itu. Pada pukul 3 pagi dikatakan ketika murid-muridnya berada di dalam perahu, mereka kemudian dihantam oleh angin sakal yang kuat. Ombak itu sangat-sangat besar sekali, mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan Yesus melihat itu dari daratan dan tahu apa yang dihadapi oleh murid-muridnya. Dan dia datang, Yesus berjalan di atas air, ya, datang kepada mereka, tetapi apa yang mereka katakan? Mereka ketakutan. Itu hantu katanya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tenang, ini aku. Kalau benar itu adalah Engkau Tuhan, maka suruhlah aku datang kepadamu, kata Petrus. Maka Yesus berkata, datanglah. Dia kemudian melangkahkan kaki, 1, 2, 3, 4 langkah kakinya masih bisa berjalan dengan air, di atas air. Tetapi ketika dia perhatiannya sudah mulai dipengaruhi oleh ombak yang besar dari sebelah kanan, angin yang kencang dari sebelah kiri, dan gangguan petir dari sebelah atas, itu membuatnya kemudian perhatiannya semakin tidak bisa lagi melihat Yesus. Dia mulai goyah dan lama-kelamaan dia semakin tenggelam. Dan pada akhirnya Yesus mengangkatnya. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, di manakah imanmu? Saudara-saudara, itu adalah suatu hal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika dia bisa melihat Yesus, dia masih bisa berjalan menuju Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mulai kehilangan arah, dia tidak melihat Yesus, dia mulai terganggu dengan kiri dan kanan, akhirnya dia semakin lama semakin tenggelam. Dan pada akhirnya Yesus memberhentikan semua ombak itu. Angin itu juga berhenti dan kembali dengan tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari sana? Di sana kita bisa melihat sesungguhnya Tuhan dapat dengan pasti menyelesaikan persoalan itu. Menenangkan gelombang-gelombang kehidupan kita. Menenangkan ombak-ombak yang datang menghantam kehidupan kita. Asalkan kita datang kepadanya. Itu adalah sebuah kepastian yang akan kita terima. Asalkan kita tidak kehilangan arah, tetapi datang kepadanya. Tapi yang sering sekali terjadi adalah, Tuhan, Engkau tidak tahu perasaanku. Lalu Tuhan menjawab, siapa yang menciptakan perasaan? Tuhan. Lalu siapa yang lebih tahu tentang perasaan? Ya Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak tahu apa yang saya pikirkan. Siapa yang menciptakan pikiran? Tuhan. Lalu siapa yang lebih tahu tentang pikiran? Tuhan. Sering sekali kita kemudian mengandalkan apa yang kita pikirkan dan kita bawakan kepada Tuhan. Padahal bukan jalanmu, jalanku, bukan rancanganmu, rancanganku. Apa artinya?
Jangan bawa jalanmu kepada Tuhan, tetapi bawalah jalan Tuhan kepada hidupmu. Jangan andalkan rancanganmu kepada Tuhan, tetapi andalkan rancangan Tuhan di dalam hidup. Karena rancangan Tuhan dan jalan Tuhan akan pasti jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Hanya saja sering sekali, udah Tuhan, pikiran saya ini aja dulu yang terjadi. Rancangan saya ini aja dulu yang terjadi. Sering sekali kita memaksakan. Seperti dalam doa-doa kita yang sering saya sebutkan. Bahwa kita selalu berdoa sudah menetapkan apa yang menjadi jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan engkau harus jadi ini. Tetapi kita mengatakan enggak Tuhan, saya ini yang paling baik. Tuhan mengatakan kamu akan gagal di sini. Enggak Tuhan, kalau gagal berarti ya ini enggak benar, ini enggak sesuai dengan keinginan saya. Sering sekali kita menetapkan seperti itu. Tidak kemudian berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam teks kita hari ini adalah sebuah keberserahan daripada Daud. Di dalam pergumulannya dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkannya. Oleh karena itu yang ketiga dari teks ini ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah dari teks ini kita mengambil poin yang ketiga, ketika dia sudah berseru dengan Tuhan, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang baik akan Tuhan persiapkan bagi orang yang selalu beriman kepadanya. Hal-hal yang lebih baik, yang lebih indah Tuhan persiapkan kepada orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kita mengingat kisah daripada perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. 12 tahun dia menderita pendarahan. Dia berobat ke sana ke sini, dia kehabisan ekonomi. Ya bisa kita bayangkan 12 tahun sakit. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Yesus akan pergi ke rumah Yairus dan lewat dari hadapannya, dia kemudian datang kepada Yesus dan berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia berusaha datang menerobos kerumunan orang banyak, datang kepada Yesus. Apa ibu, orang yang pendarahan ketika itu adalah orang yang najis, sehingga dia tidak boleh berkumpul di kerumunan orang banyak. Dia tidak boleh datang ke gereja, ke bait suci. Dia tidak boleh datang ke tempat-tempat orang ramai seperti itu. Pokoknya dia harus tersendiri karena dia najis. Tetapi keadaan itu tidak menutup dia, tidak membuat semangatnya loyo, tidak. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia menerobos kerumunan itu dan dia menjamah jubah Yesus. Yesus mengetahui itu. Dan dia bertanya, siapakah yang menjamah jubah saya? Dan Yesus berkata kepadanya, Inang hapor xiaomido pamalupoko, katanya. Imanmu lah yang menyembuhkanmu. 12 tahun adalah penantian yang luar biasa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia disembuhkan dalam sekejap. Semua penantian itu, yang penuh iman itu, kemudian diberikan balasan dari Tuhan dengan hal-hal yang indah. Saudara-saudara, apa yang saudara nantikan saat ini? Apa yang sedang saudara rindukan saat ini? Apa yang sedang saudara doakan saat ini? Jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan harapan. Kenapa? Karena hal-hal yang baik telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang beriman tinggi. Asalkan kita datang kepadanya, berseru di dalam doa-doa kita. Untuk menutup khotbah ini,
saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan kembali dari awal. Bila kau menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kami berseru kepadamu ya Tuhan Allah kami. Di dalam kehidupan kami, Engkaulah benteng perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Dan firman-Mu telah menyampaikan bahwa Tuhan yang mampu menyelamatkan kehidupan kami dari segala persoalan-persoalan, dari segala penderitaan-penderitaan, sakit penyakit dan banyak hal yang mengancam kehidupan kami. Pengalaman spiritual yang telah dilalui oleh Daud menjadi sebuah teladan bagi hidup kami, menjadi sebuah pelajaran bagi kami bahwa Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah bagi setiap orang yang memiliki iman tinggi datang kepada Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu yang telah sampai kepada kami saat ini, kiranya dapat kami hidupi dengan penuh iman dan kami mendalaminya lagi di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Engkau selalu memberikan cinta kasih-Mu bagi kami. Sebagaimana Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Seluruh
kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di tempat ini, di gereja ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati untuk setiap aktivitasnya. Kami percaya bahwa setiap warga jemaat, memulai dari anak sekolah minggu di dalam sekolah mereka, remaja pra-remaja, Naposo Bulung di dalam setiap perkuliahan mereka dan studi mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka. Sehingga setiap aktivitas studi dan apapun yang mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah itu menjadi satu alat bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Bagi saudara-saudara kami juga yang sedang menantikan akan pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan baginya. Janganlah kiranya mereka putus pengharapan, tetapi dengan semangat yang tangguh, biarlah mereka dapat selalu berpengharapan untuk bermohon, meminta pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang selalu mengingatkan mereka bahwa segala apapun yang mereka raih saat ini, yang mereka terima, itu adalah semua itu oleh karena kemurahan hati-Mu saja. Oleh karena itu, ajar mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu, melalui gereja-Mu, melalui keluarga, dan dimanapun mereka berada dapat menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, muda-mudi yang sudah merindukan akan pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Kiranya mereka bertemu dengan orang-orang yang baik yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga mereka dapat membentuk sebuah keluarga yang baik dan di mana Engkau dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu, setiap orang tua. Tuhan yang memberkati mereka, mencukupkan kehidupan mereka melalui pekerjaannya, supaya kebutuhan keluarganya masing-masing dapat tercukupi. Kami percaya bahwa setiap orang tua akan menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya untuk membawa anak-anaknya semakin dekat kepadamu saja. Pun demikian dengan Amang Inang yang sudah lanjut usia. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Kendati pun tubuh semakin lemah, tetapi kami percaya imannya akan semakin kuat dan kokoh untuk mengikut Engkau dan menjadi Injil yang terbuka, firman yang terbuka bagi setiap orang yang melihat mereka. Kami percaya juga Tuhan bahwa kehidupannya akan menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di sekelilingnya, terutama keluarganya. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja ini, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap programnya yang terdekat ataupun program-program yang akan datang. Tuhanlah yang melancarkan setiap program yang akan dilakukan, sehingga melalui program itu dapat memuliakan nama-Mu. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap pemimpin, setiap pemangku kebijakan, supaya setiap kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang takut akan-Mu, sehingga damai sejahtera, kemajuan di dalam berbagai bidang dapat terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan bergumul, Tuhan berikan jalan. Dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Kami percaya bahwa semua orang yang kami kasihi, orang yang mengasihi kami atau orang-orang yang tidak mengasihi juga, Tuhan yang selalu memberkati dan mencukupkan kehidupannya. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhanlah yang menghapuskan segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1 dan seterusnya. Ku tahu Tuhan
ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku serahkan diriku kepadamu Tuhanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Sambil kita nyanyikan ayat berikutnya, kita bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Aku ikut Tuhanku, maka teranglah jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami yang melayani ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.